Kenapa Anda kaget? Dokter pun mengenyitkan kedua alisnya hingga mata sedikit menyipit. Namun tatapannya semakin tajam dan heran. Dia bingung melihat ekspresi dan respon Bayu saat dia mengatakan dugaan hasil pemeriksaan terhadap Amira bahwa Amira sedang hamil. Bukan begitu dokter. Saya hanya kaget saja, soalnya saya tidak mau apa-apa. Selama ini, gelit Bayu. Dokter itu tersenyum melihat Bayu gugup. Menurutnya wajar, seorang suami kaget setelah mendengar istrinya hamil. Terlebih bila kehamilan ini terjadi bukan dengan sengaja atau belum direncanakan sebelumnya. Tidak apa Tuan, ucapnya masih dengan senyum pengertian. Setelah memberikan resep vitamin untuk Amira pada Bayu, dokter itu pun berpamitan dan pergi. Bayu mengantarnya sampai pintu depan dan mengucapkan terima kasih. Andai nanti hasil tes benar mengatakan istri Anda hamil, maka saya sarankan agar menjaga kandungan istri Anda. Saya khawatir kehamilan istri Anda yang kedua ini sedikit tidak kuat, tidak seperti kehamilan yang pertama. Sebaiknya segera kontrol dan periksa ke dokter kandungan, pesan dokter itu sebelum benar-benar meninggalkan rumah Bayu. Meski dia yakin bila Amira sedang hamil, tetapi untuk memastikan kebenarannya, dokter itu meminta Bayu melakukan tes kehamilan dan memeriksa diri ke dokter kandungan. Dia juga berpesan agar mereka menjaga kehamilan Amira karena dia melihat tubuh Amira lemah di kehamilan yang kedua ini. Bayu kembali ke kamar. Sebelum benar-benar masuk, langkahnya terhenti tepat di ambang pintu. Tepatnya lekat dan instan memperhatikan istrinya yang masih terbaring, seperti yang saat ditinggalkan untuk mengantar dokter pergi. Beberapa saat memandangi wajah pucat Amira, Bayu kembali berputar dan secara perlahan menutup pintu. Dia kembali berjalan menuruni anak tangga dan menyambar kunci di atas meja, lalu pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil. Amira dengan tubuh lemah kembali membuka mata. Kepalanya masih terasa sakit, namun tidak sakit saat pertama kali dia bangun. Perutnya kembali mual, tetapi sudah lebih baik. Dia hanya merasakan lemas dan merasa tidak berdaya. Amira duduk, dilihatnya ke samping di mana semalam Bayu tidur. Ya, baru tadi malam Bayu kembali tidur bersamanya. Itu pun setelah tengah malam dan langsung tidur tanpa mengucap apapun pada Amira. Meski begitu, Amira merasa sedikit lega. Amira merangkak hendak turun dari tempat tidur. Baru juga kedua kakinya menjuntai ke lantai, tiba-tiba pintu terbuka. Dilihatnya Bayu dengan wajah dingin menatap dirinya, lalu berjalan mendekat. Amira bingung dan heran ketika Bayu telah sampai di hadapannya. Suaminya itu mengangkat tangan dan menyodorkan alat tes kehamilan padanya. Mas, ini apa? Amira bingung. Amira tahu yang diberikan Bayu padanya adalah alat tes kehamilan. Hanya saja dia bingung kenapa Bayu memberikan alat tes itu padanya. Dia merasa tidak hamil. Dokter bilang kamu hamil, pakai ini, ucap Bayu. Amira terdiam dengan sorot mata menatap lekat Bayu, bahkan sama sekali tidak berkedip. Hayo, Bayu menggerakkan tangan meminta ulang. Dengan gerangan lambat, tangan Amira akhirnya terangkat dan mengambil alat tes kehamilan dari tangan Bayu. Masih dengan sorot mata menatap Bayu, Amira masih enggan untuk beranjak dari duduknya. Cepat Amira, seru Bayu membayarkan lamunan Amira. Amira tak mau membuat Bayu kembali marah. Dengan tubuhnya yang masih lemas, dia pun akhirnya berjalan dan masuki ke dalam kamar mandi. Sembari melakukan tes, Amira mencoba menghitung dan mengingat kapan terakhir kali tamu bulanannya datang. Amira menunggu hasil tes dengan rasa cemas. Meski ini bukan kehamilan yang pertama, melainkan yang kedua, tetap saja dadanya berdebar dan jantungnya berdegup. Ada satu harapan yang terlintas dalam benaknya. Berharap bila memang dia hamil, kehamilannya ini akan membawa kebahagiaan dalam keluarganya. Terlebih kemarahan Bayu hilang. Jantungnya semakin berdebar ketika melihat garis 2 yang tertera dalam alat tes itu. Aku hamil, girang Amira. Cepat-cepat dia keluar dari kamar mandi dan mencari suaminya karena saat dia keluar, kamar kosong dan Bayu tidak ada. Amira mencari Bayu dengan senyum lebar karena dia ingin senang dengan kehamilannya. Mas Bayu, panggil Amira sembari menuruni anak tangga. Amira berlari kecil sembari melompat dari satu anak tangga ke tangga lainnya. Saat teringat bila dia hamil, lompatan itu terhenti. Amira berjalan dengan sangat hati-hati dan pelan. Dia tidak mau membahayakan bayi dalam kandungannya. Mas Bayu, panggilnya lagi, namun tidak ada jawaban lagi. Mah, langkah Amira terhenti ketika mendengar Axel memanggilnya. Bocah kecil itu baru bangun dan masih mengenakan pakaian tidur. Sembari mengucek mata, Axel menunggu Amira
yang berjalan ke arahnya. "Sayang, kamu sudah bangun?" Amira membungkuk, memberi kecupan lembut pada pucuk kepala Axel. "Iya, Ma." Amira mengusap rambut Axel. "Sayang, kamu lihat Papa?" Tanya Amira tidak sabar ingin menyampaikan kabar gembira. "Tidak." Axel menggeleng. Amira terdiam, sementara senyumnya menghilang. Dalam hati bertanya, kemana Bayu dan kenapa dia menghilang setelah menyuruhnya melakukan tes kehamilan. Bukankah seharusnya seorang suami menunggu atau malah menemaninya melihat hasil tes? Itu yang dulu Bayu lakukan saat kehamilan Axel. Tiba-tiba terbesit pikiran buruk. Bila Bayu tidak senang dan tidak menginginkan kehamilannya, Amira sedih. "Ma," lamunan Amira buyar. "Ya sayang, Mama kenapa? Apa Papa marah-marah lagi?" Wajah Axel tampak murung melihat Amira sedih. "Tidak sayang, Mama malah lagi senang," ucap Amira kembali mengembangkan senyum sembari menjubit pipi Axel. "Senang kenapa, Ma?" Kini wajah Axel pun berubah. Amira langsung menjawab pertanyaan Axel. Dia menggendong tubuh mungil Axel membawanya duduk di sofa ruang keluarga. Sembari memangku Axel, Amira mengusap-usap rambut putranya. "Sayang, kamu mau nggak punya adik?" tanya Amira. "Mau banget, Ma. Apalagi kalau adiknya cewek. Aku mau banget." Axel memberikan antusias yang tinggi atas pertanyaan Amira. "Cewek? Kenapa harus cewek?" Amira membulatkan matanya. "Karena aku cowok. Aku mau lindungin dan jaga adik aku," jawab Axel sangat polos dan lucu. Amira tersenyum dan kembali satu kecupan mendarat pada pucuk kepala Axel. "Kalau adiknya cowok gimana?" Amira ingin melihat respon Axel. "Tidak masalah, aku pasti menjaganya juga," jawab Axel meyakinkan. Amira senang dan bahagia mendengar jawaban Axel. "Ma, memangnya aku mau punya adik?" Axel menunjukkan wajah serius. "Ya, di dalam perut Mama ada adik kecil," jawab Amira. Tangan kiri mengusap perutnya yang masih rata, sedangkan tangan kanan masih mengusap rambut Axel. "Benar, Ma." Mata Axel membuka dan bulat sempurna. "Iya sayang, Mama hamil," jawab Amira, tak bisa menutupi rasa bahagianya. Mendengar Amira hamil, Axel yang tadinya duduk di pangkuannya dan menghadap Amira langsung melompat turun dari pangkuan Amira. "Ma, mulai sekarang aku gak mau minta gendong dan pangku Mama lagi. Aku gak mau adikku kesakitan dan keberatan," ucapnya terlihat sangat lucu. Amira tidak bisa menahan air mata bahagia melihat tingkah lucu dan mengemaskan Axel. Dia pun menangis dan memeluk erat tubuh mungil Axel. "Ma, jangan menangis. Aku senang mau punya adik," lirik Axel dalam pelukan Amira. "Mama bukan nangis sedih sayang. Mama bahagia bisa memiliki kalian," sahut Amira dan mereka saling berpelukan. Kehamilannya mendapat sambutan baik dari Axel. Dia pun yakin Bayu pasti akan senang juga. Sembari menunggu Bayu pulang, meski dia tak tahu kemana Bayu pergi, tapi Amira tetap berharap Bayu cepat kembali. Amira membuat sarapan untuk mereka. "Mas, kamu kemana saja?" "Aku mencarimu," tanya Amira melihat Bayu saat dia sedang menata makanan di atas meja. Bayu menghentikan langkahnya dan menatap lekat Amira. "Mas." Amira mendekati Bayu dan menyentuh tangannya. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu." Bayu menepis tangan Amira. Meski suaranya tidak membentak dan tidak berteriak, namun perkataan Bayu langsung membuat Amira tertampar dengan begitu keras. Bahkan air mata yang tidak terencana untuk keluar, kini pun jatuh dan terjun begitu saja pada pipi mulusnya. "Mas," lirik Amira seraya ucapan Bayu adalah mimpi buruk. Bayu masih diam untuk beberapa saat, dengan wajah telah teralihkan. Setelah melihat air mata Amira kembali jatuh karena ucapannya, Bayu dengan cepat memalingkan wajahnya, menghindari kotak mata dengan Amira. "Bagaimana hasil tesnya?" tanya Bayu kembali melihat Amira setelah terdengar helaan napas kecil. "Aku hamil," jawab Amira dengan dada terasa sesak. Seharusnya dia mengatakan itu dengan bahagia dan senyum lebar. Tapi semua itu tidak dapat dilakukan karena dadanya sangat sesak dan sakit. Amira terisak menahan tangisnya. Bayu kembali terdiam, melihat Amira tertunduk sembari menangis. Berharap Bayu akan berinya kejutan atas kehamilannya, yang pasti kejutan kebahagiaannya. Amira menunggu reaksi Bayu hingga beberapa menit. Paling tidak melihat Bayu senang dengan kehamilannya. Luka hatinya akan sedikit terobati. Tapi apa yang terjadi? "Jaga kandunganmu," ucap Bayu lalu berjalan dan berlalu meninggalkan Amira. "Mas," panggil Amira. Amira kaget setengah mati mendengar perkataan dan sikap Bayu setelah mendengar kabar kehamilannya.
Dia tidak menyangka Bayu sama sekali tidak merespon dengan baik kabar kehamilannya. Mendengar panggilan Amira, langkahnya Bayu terhenti, namun sama sekali tidak berbalik untuk melihatnya. Amira berjalan mendekati Bayu, dan berjalan di hadapannya membuat mereka saling berhadapan. "Mas, aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa kamu masih saja bersikap dingin dan marah padaku?" tanya Amira, menguatkan dirinya. "Tidak melakukan kesalahan," seru Bayu. Suaranya kembali lantang. "Amira, tidur dengan pria lain di hotel. Kamu bilang kamu tidak melakukan kesalahan," sambungnya. "Mas, aku yakin aku dijebak. Dan aku yakin aku dan pria itu sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya ingin merusak rumah tangga kita." Bayu tersenyum kecut. "Apa kamu bisa menjamin kalau kalian tidak melakukan apa-apa? Sedangkan tubuh kalian polos. Jangan munafik, Amira. Apalagi yang dilakukan bila dua orang di dalam kamar hotel dan tidak menggunakan pakaian, kalau bukan melakukan hubungan intim." "Terserah kamu, Mas. Aku sudah menjelaskan semuanya padamu." Amira merasa lelah. Setiap kali Bayu selalu mengungkit foto dirinya dengan pria di hotel. Mendengar tawa kecil dari Bayu, hati Amira sangat sakit. "Aku akan membuktikan bila aku tidak melakukan kesalahan. Dan memang aku dijebak," ucap Amira tegas. Ya, dia akan mencari Resti dan Beno. Dia akan meminta penjelasan pada mereka tentang malam itu. Sayangnya, sampai hari ini, Amira sama sekali tidak bisa menghubungi mereka. Setiap kali dia datang ke perusahaan Beno, dia selalu diusir dan satpam selalu mengatakan kalau Beno sedang keluar negeri dan dalam waktu yang lama. "Aku tunggu buktinya," sahut Bayu, lalu berjalan kembali meninggalkan Amira. Amira terdiam. Mungkin ini lebih baik daripada Bayu mengatakan dan memberinya tuduhan yang menyakitkan. Lebih baik dia mendengar Bayu mengatakan menunggu bukti karena Amira pasti akan buktikan bila dia tidak salah. "Mas," Amira kembali memanggil Bayu. "Apa kamu tidak ingin mengatakan apa-apa untuk kehamilanku?" ucapnya setelah kembali langkah Bayu berhenti. Bayu kembali berbalik badan. Kali ini gerakannya terlihat cepat, tatapannya sejurus dengan gerakan badannya yang cepat. Tatapan Bayu langsung tajam dan lekat mengudus Amira. "Apa kamu yakin itu anakku?" celetuk Bayu. "Mas," Amira terkejut.